Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Om CT. Inilah teman-teman, Bandara Yogyakarta International Airport atau Bandara YIA di Kulon Progo, Yogyakarta. Nah, Bandara YIA ini beroperasi secara penuh mulai tanggal 29 Maret 2020 setelah ditandai dengan pemindahan seluruh penerbangan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta ke Bandara YIA Kulon Progo. Nah, meskipun sempat dihantam pandemi corona, teman-teman, sempat diragukan dan sepi penerbangan, namun lambat laun Bandara YIA mulai menggeliat dengan jumlah penerbangan dan penumpang yang terus meningkat pesat. Bahkan puncaknya pada arus balik Lebaran 2022 yang lalu, informasinya sempat tembus 12.300 penumpang per hari. Dan jumlah ini merupakan jumlah tertinggi selama Bandara YIA beroperasi. Dampak dari keberadaan Bandara YIA ini, teman-teman, salah satunya mulai banyak investasi hotel-hotel berbintang di kawasan Bandara YIA. Nah, video kali ini Om CT akan kembali melihat perkembangan dari pembangunan hotel-hotel berbintang di kawasan Bandara YIA ini. Setelah 9 bulan yang lalu, Om CT pernah membuat videonya. Yuk ikuti video ini sampai selesai. Nah, sekarang Om CT mencoba menyusuri kawasan Bandara YIA ini, atau tepatnya di Jalan Nasional Jogja Purworejo. Informasinya, teman-teman, pemerintah merencanakan pengembangan 3 bandara di Indonesia menjadi konsep aerotropolis atau airport city atau kota bandara. Nah, ketiga bandara tersebut ialah Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, Bandara Ngurah Rai di Bali, dan Bandara YIA di Kulon Progo ini. Nah, berbagai pihak baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat menaruh perhatian besar terhadap pembangunan Bandara YIA ini, teman-teman, termasuk dalam pengembangannya sebagai sebuah kota bandara atau aerotropolis city. Adanya master plan kawasan aerotropolis yang saat ini dalam proses penyusunan diharapkan dapat menjadi pijakan pengarah sekaligus pengendalian dalam pertumbuhan dan perkembangan kawasan Bandara YIA ini. Hal tersebut dilakukan agar efek positif pembangunan YIA benar-benar dirasakan masyarakat, karena pembangunan YIA ini akan menimbulkan efek masif bagi masyarakat baik Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, dan sejumlah wilayah terdekat. Akan ada zona pertumbuhan yang besar di kawasan tersebut baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Bahkan, teman-teman, diprediksi Bandara YIA ini akan menimbulkan peradaban baru terutama bagi warga masyarakat sekitarnya karena ada pertumbuhan teknologi dan ilmu pengetahuan di dalamnya. Nah, aspek lain seperti pariwisata juga akan meningkat cukup tajam dalam waktu yang tak terlalu lama lagi. Nah, ini teman-teman, Jalan Nasional Jogja Purworejo, arah yang ke kanan itu menuju ke Bandara YIA. Nah, ini tidak terbayangkan sekitar 5 tahun yang lalu lahan di sini masih lahan sawah. Sekarang sudah menjadi kawasan Bandara YIA, dan di sini akan terus berkembang pembangunannya seiring pengembangan kota bandara atau aerotropolis atau kota yang berpusat di Bandara YIA. Nah, tatanan mahal ini tanah-tanah di sekitar sini, teman-teman.
Salah satu dari dampak keberadaan Bandara YA adalah tumbuhnya hotel-hotel berbintang di sekitarnya. Nah, sekarang kita coba melihat lebih dekat dengan lokasi proyek pembangunan hotel-hotel di kawasan Bandara YA ini, teman-teman. Di seberang sana itu adalah Hotel Grand Davam Signature International Airport. Hotel dengan kategori bintang 4+ ini merupakan hotel berbintang bertaraf internasional pertama di Kulon Progo. Nah, Hotel Grand Davam ini terletak di seberang pintu masuk Bandara YA. Informasinya sudah mulai beroperasi sejak bulan Juni 2022 yang lalu, teman-teman. Nah, ini teman-teman penampakan Hotel Grand Davam Signature International Airport. Nah, dengan hadirnya Grand Davam Signature International Airport Yogyakarta ini, teman-teman, diharapkan bisa menjadi bagian penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan terus melakukan inovasi yang tetap menjaga kearifan lokal sebagai daya tarik dan daya jual Kabupaten Kulon Progo. Lalu selanjutnya, teman-teman, ini adalah progres pembangunan Hotel Swissbell Hotel Airport. Nah, proyek hotel berbintang 4 ini dijadwalkan akan dibuka tahun 2022 dan direncanakan akan memiliki 167 kamar, teman-teman, dan berbagai fasilitas dan layanan berstandar internasional. Lokasi hotel ini merupakan faktor utama yang lumayan menguntungkan karena berjarak hanya beberapa menit dari Bandara YA Kulon Progo. Berlokasi di kawasan Bandara YA, hotel ini akan menjadi akomodasi yang ideal dengan kamar yang luas dan nyaman, terutama bagi para pelaku perjalanan dan penumpang transit yang membutuhkan akomodasi di sekitar Bandara YIA Kulon Progo. Nah, ini teman-teman penampakan pembangunan Swissbell Hotel Airport. Inilah penampakannya. Lalu hotel berbintang selanjutnya yang sedang dibangun di kawasan Bandara YA Kulon Progo adalah Hotel Novotel Ibis Kulon Progo, teman-teman. Nah, pembangunan hotel yang terletak di Padukuhan Seling Temon Kulon Temon, Kabupaten Kulon Progo ini rencananya akan berdiri 13 lantai untuk Novotel dan 11 lantai untuk Ibis Hotel dengan 189 kamar untuk Novotel dan 224 kamar untuk Ibis, dan rencananya pengerjaan 17 bulan. Nah, ini memang dampak keberadaan Bandara YA membuat Kulon Progo menjadi lahan yang sangat subur untuk investasi. Karena ke depan munculnya kota yang berpusat di Bandara YA ini menyebabkan peningkatan permintaan barang dan jasa, peningkatan komunikasi, transportasi, peningkatan tenaga kerja dengan keterampilan, dan perubahan budaya di Kulon Progo. Sungguh suatu peradaban baru di Kulon Progo ke depan.
Nah, ini teman-teman, lihatlah lahan persawahan yang subur di kawasan Bandara YIA Kulon Progo ini. Ini persisnya di utara Bandara YIA. Nah, muncul dilema dan kekhawatiran akan berkurang drastis lahan subur di sini. Jadi dibutuhkan kearifan dan kebijaksanaan dari instansi terkait agar lahan subur di sini tetap dipertahankan. Paling tidak ada keseimbangan alam untuk mewujudkan kota yang berpusat di Bandara YIA. Nah, mudah-mudahan pemerintah daerah Kulon Progo perlu lebih cermat dalam menerbitkan izin pemanfaatan lahan produktif untuk kegiatan usaha, supaya ada keseimbangan menyeluruh, terlebih untuk masa depan anak cucu kita. Oke teman-teman, itu dulu video dari Om CT. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di video Om CT. Salam Om CT. Cetit.